Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya di sore hari ini saya Imron Parasoran kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Eksklusif. Seperti judul Dialog Eksklusif, tentunya sangat eksklusif sekali di episode kali ini. Kita langsung hadir dan datang ke salah satu kantor pemerintah provinsi yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Dan di hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni untuk memperingati Hari Jalan Ketiga yang tentunya ini diperingati pada tanggal 20 Desember 2024 yang tentunya ini menjadi momentum yang begitu luar biasa untuk Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung hingga nasional tentunya. Baik, di hari ini tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang begitu sangat spesial kita pada sore hari ini pemirsa. Beliau adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa, ini dia ada Bapak Muhammad Taufikullah STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Wah, ini terima kasih sekali Studio Radar Lampung TV sudah diberikan kesempatan untuk dapat hadir berbincang-bincang santai bersama dengan Pak Taufik membahas tema yang sangat menarik untuk memperingati Hari Jalan yang ketiga yang tentunya akan diperingati setiap tanggal 20 Desember tentunya. Baik, pemirsa, tentunya jalan raya dan jalan jembatan adalah infrastruktur yang menjadi saksi pertumbuhan bangsa Indonesia. Selain menjadi urat nadi perekonomian, juga tentunya memberikan andil dalam pembangunan ke seluruh pelosok Nusantara. Keberadaan jalan raya, ruas tol, dan juga tentunya jembatan diabadikan dalam Hari Jalan Nasional. Nah, berangkat dari momentum inilah peresmian 3 ruas tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2018 yang lalu. Dan tentunya telah terbit surat keputusan Menteri PUPR nomor 1511 tahun 2021 tentang Hari Jalan untuk diperingati setiap tanggal 20 Desember. Nah, di hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang begitu luar biasa tentunya untuk memperingati Hari Jalan yang ketiga yang akan diperingati dan juga akan dilakukan berbagai kegiatan oleh Dinas Bina Marga dan juga Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Baik, Pak Taufik, mungkin sebelum kita membahas terkait progres pembangunan dilaksanakan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung, tentunya ini kan tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa akan ada kegiatan untuk memperingati Hari Jalan yang ketiga yang tepatnya nanti akan dilakukan oleh dinas ini pada tanggal 20 Desember tentunya Pak. Apa saja kegiatan yang dilakukan nanti pada saat memperingati Hari Jalan ini Pak? Baik, Mas Indra. Jadi terkait dengan Hari Jalan, sebelumnya kami jelaskan sedikit bahwa ini adalah peringatan yang ketiga untuk nasional, tapi merupakan peringatan yang pertama di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi. Ya, momen ini kita gunakan untuk kita sama-sama semua insan jalan begitu berkumpul dalam satu momen kita untuk berkolaborasi lagi, meningkatkan soliditas lagi sama-sama insan pembangunan jalan begitu, baik provinsi, nasional maupun daerah. Kita sama-sama ngobrol nanti untuk melaksanakan momen Hari Jalan ini. Di dalam rangkaian ini sebenarnya nanti puncaknya tanggal 20 Desember kita akan melaksanakan jalan sehat bersama lah begitu kira-kira. Nanti di samping itu nanti ada juga penanaman pohon di sepanjang koridor jalan yang sudah kita tetapkan di sana. Nanti kemungkinan berkenan hadir juga Bapak Gubernur, semua kepala-kepala OPD, Pemprov, kepala OPD yang membidangi jalan juga, kabupaten kota juga hadir di sana. Seremonialnya kita menanam pohon sebagai tanda bahwa kita juga ikut melaksanakan fungsi lingkungan di sana. Begitu. Jadi jangan dibilang bahwa jalan ini merusak lingkungan, tapi kembalikan bahwa jalan ini adalah bagian daripada melestarikan lingkungan yang ada begitu. Nah, di dalam rangkaian kita itu kita juga melaksanakan perlombaan sama seluruh insan-insan yang ada di Dinas Bina Marga sendiri. Begitu, ada lomba bulu tangkis, ada lomba voli begitu, ada juga sepak bola gitu di lingkungan sendiri internal. Terus nanti besok rencana kita juga akan melaksanakan diskusi terkait dengan jalan lah, terkait dengan jalan yang ada. Temanya adalah sinergitas
antar pemangku kepentingan stakeholder dalam melaksanakan pembangunan jalan begitu. Ini kan momen di mana kepemerintahan baru yang dimulai, Mas. Tentunya kita punya planning ke depan 5 tahun apa yang dituju begitu. Dari grand design yang besar itu kita turunkan menjadi apa yang akan dilakukan oleh insan-insan jalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mewujudkan apa yang dicita-citakan baik dari Pak Presiden nanti maupun Bapak Gubernur yang baru nanti. Kira-kira seperti itu rangkaiannya. Wah, ini kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, ini memang kegiatannya sangat padat dan rapat sekali ya Pak ya. Mulai di tanggal 20 udah kegiatan dengan penanaman pohon di berbagai ruas jalan yang seperti Bapak saya sampaikan bahwa memang pembangunan jalan bukan berarti merusak lingkungan, bahkan tetap menjaga lingkungan dengan adanya penanaman pohon, kemudian ada kegiatan jalan sehat. Nah, kalau kegiatan jalan sehat ini nanti direncanakan apakah memang di Dinas BMBK sendiri atau ada lokasi tertentu untuk melakukan jalan sehat ini? Ya, kita melaksanakan jalan sehat itu di ruas Korpri Purwotani menuju Kota Baru. Kota Baru. Iya. Ya, kan kebetulan ini momen yang tepat juga untuk kita melaksanakan pembangunan kembali Kota Baru, begitu. Kita akan nanam sepanjang koridor jalan itu. Nah, tadi juga Bapak Taufik juga membahas bahwa akan ada FGD ya Pak, Forum Discussion Terpumpun gitu ya. Nah, FGD yang dilakukan pembahasannya terkait dengan pembangunan jalan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menurut dari Pak Taufik sendiri terkait FGD nanti yang akan disampaikan, nanti target ke depannya ini seperti apa Pak? Jadi gini, kita akan membedah begitu. Apa sih yang menjadi isu sentral dari kepemimpinan yang baru Pak Prabowo misalkan. Terus kita turunkan apa isunya yang di daerah begitu. Tentunya kita kan harus sama-sama satu visi ke depan begitu, bahwa nilai pembangunan ini adalah mensejahterakan masyarakat begitu. Nah, bagaimana kita di bidang jalan ini ikut berpartisipasi mengkonektivitaskan jalan-jalan yang ada dari sumber produksi menjadi ke distribusi. Nah, terkait dengan itu nanti besok kita akan ngobrol bareng sama teman-teman apa sih kendala-kendala yang ada begitu. Biar kita satukan visi. Siapa melakukan apa begitu. Ketika kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tentu kita punya program masing-masing nanti. Bagaimana BPJN sebagai kepanjangan dari PU Pusat begitu melaksanakan jalan. Terus bagaimana kita Bina Marga Bina Konstruksi membinagi jalan itu di Pemprov. Bagaimana nanti teman-teman kabupaten kota juga melaksanakan tugasnya di bidang jalan gitu. Jadi sinergitas antara pemangku kepentingan juga. Di situ ditambahkan nanti ada masukan-masukan dari teman-teman dari akademisi juga melihat bagaimana nanti masalah-masalah jalan itu bisa kita pecahkan lah. Solusinya seperti apa, dan itu yang akan kita lakukan nanti. Kira-kira seperti itulah. Jadi berbagai pandangan untuk menyatukan sebuah visi misi untuk membangun Provinsi Lampung ini dari segi jalan agar lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya Pak ya. Baik, nah ini kan mungkin pemirsa juga di rumah mungkin sedikit belum mengetahui, wah ternyata ada Dinas Bina Marga dan juga Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Tapi jauh dari yang sudah kita sampaikan, sebenarnya tupoksi ataupun juga tugas pokok dari Dinas BMBK ini seperti apa sih Pak? Kita udah cerita banyak, tapi tugas pokok fungsinya kita belum cerita. Baik, tugas Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung itu adalah pengelolaan jalan. Pengelolaan itu kalau kita terjemahkan lagi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan, begitu. Disingkat jadi pengelolaan. Jalan yang statusnya merupakan jalan provinsi ditetapkan oleh gubernur. Jadi begini Mas, jalan ini dibagi menjadi kewenangannya dibagi menjadi 3. Ada jalan nasional, ya, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten yang membentuk merangkai menjadi spider net kalau kita bilang begitu. Nah, jalan nasional ini adalah jalan yang dikelola oleh PU Pusat, begitu. Ada panjangnya 1.200 km. Nah, kalau provinsi itu melaksanakan pengelolaan jalan sepanjang 1.700 km, tepatnya 1.695 km tepatnya. Gitu ya. Kita bulatkan jadi 1.700 km yang tersebar di 15 kabupaten kota.
Nah, terus nanti teman-teman yang di daerah, yang di kabupaten kota melaksanakan pengelolaan jalan yang menjadi kewenangannya di daerah. Kalau totalnya panjangnya di kabupaten kota itu sepanjang 17.000 km. Jadi panjang sekali, jadi bentuk spider net seperti begitu rangkaian jalan. Nah, ini punya tugas masing-masing. Nah, kita di bagian itu. Biasanya tugas 1.700 km ini menghubungkan jalan provinsi yang ditetapkan, itu menghubungkan antara kabupaten per kabupaten gitu. Itu kita tetapkan jadi jalan provinsi begitu. Nah, itu yang kita kelola sepanjang tahun. Jadi memang kewenangannya berbeda-beda ya Pak, dari jalan nasional, jalan provinsi, bahkan juga di jalan kabupaten seperti itu. Tapi sejauh ini menurut pandangan dari Pak Taufik sendiri terkait perkembangan jalan yang sudah dibangun sejauh ini, mungkin dari awal kepemimpinan Bapak sampai di akhir tahun, ini kan kita sudah mau menutup buku nih Pak di tahun 2024. Sejauh ini seperti apa Pak pembangunan dari jalan yang ada di provinsi ataupun juga yang ada di Kota Bandar Lampung? Baik. Terkait dengan jalan provinsi, tingkat kemantapannya kita bedah dulu. Jadi satu rangkaian. Ada jalan tol juga, saya lupa tadi. Okay. Alhamdulillah kita juga selain Trans Jawa, Trans Sumatera ini satu-satunya ada di Lampung yang sudah tersambung antara Bakauheni sampai Pematang Panggang. Panjangnya sekitar 252 km panjangnya, dan itu sudah tersambung. Kalau satu-satunya di provinsi di Sumatera yang sudah tersambung dari selatan ke utaranya begitu. Yang lain masih bertahap begitu. Nah, ini jadi backbone kita begitu. Jadi semua pergerakan itu mengarah kepada jalan tol ini. Kalau dulu sebelum ada tol, pergerakan itu ke arah jalan nasional. Nasional itu dibagi 3, ada lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat begitu kan. Nah, sekarang semenjak adanya tol, jadi backbone-nya itu, tulang punggungnya itu adalah jalan tol itu sendiri tadi yang 252 km. Nah, ini tingkat kemantapannya karena ini memang swasta yang melaksanakan begitu kan, kita berbayar, dan karena berbayar itu ada pelayanan di sana. Jadi ada standar pelayanan minimal begitu. 2 kali 24 jam nggak boleh ada lubang di sana. Jadi harus begitu. Jadi ada standar pelayanan di sana. Karena kita berbayar. Sedang jalan yang lain adalah jalan umum yang tidak berbayar begitu. Jadi jalan nasional tadi panjangnya 1.200 km. Kondisi kemantapannya itu 92%, Mas. Begitu. 92%. Jadi ada tingkat kerusakan 8% lah begitu. Masih cukup lumayan begitu. Masih baik termasuk baru. Jalan provinsi itu dari 1.700 kita 78% kondisinya mantap. Jadi baik dan sedang. Jadi dibagi baik dan sedang itu 78% kondisinya begitu. Jadi kalau di kilometer kan sekitar 1.400 km lah gitu. Sisanya itu rusak ringan dan rusak berat begitu. Bahkan ada yang memang sampai saat ini 92 km belum pernah diaspal. Belum pernah diaspal. Nah, itu target kita ke depan untuk sedikit demi sedikit gitu, untuk kita terus membangun supaya nanti jadi tersambung, terkonek. Nggak pernah ada lagi jalan jalan tanah atau gravel gitu tadi. Nah, itu kondisinya. Terus kondisi yang terakhir di jalan kabupaten sepanjang 17.000 km, 15 kabupaten kota ini masing-masing ya. Ada yang satu kabupaten ada yang panjangnya 1.800, ada yang 1.200, macam-macam itu. Total 17.000. Kondisi kemantapannya di bawah 50%, Mas. Jadi menyedihkan di sana kondisinya. Nah, ini tantangan kita begitu. Kenapa? Kita Lampung ini bertumpu pada sektor pertanian PDRB kita, ya. Selain dari pertanian, industri juga industri yang didukung oleh hasil-hasil pertanian begitu produksinya, dia nggak begitu. Nah, pertanian itu adanya di desa. Jarang ada pertanian itu ada di kota. Sawah tuh nggak ada di kota kita, adanya di desa begitu. Sedangkan jalan-jalan di desa itu masih memprihatinkan. Nah, ini tantangan kita ke depan. Mungkin ke depan kalau kita nanti sinergi kita baik begitu, bagus antara pusat, provinsi, daerah, kita sama-sama yang sumber-sumber produksi tadi yang di desa-desa itu bagus, maka kita bisa akan menekan ongkos produksi dari biaya pertanian itu sendiri, begitu. Nah, di sana kalau kita bisa mengecilkan ongkos produksi, maka harganya akan bersaing lagi. Kalau misalkan harga bisa bersaing, maka masyarakat lagi
disejahterakan. Sepertinya kira-kira begitulah. Oke, nah ini kan berarti menjadi salah satu isu ataupun juga permasalahan yang dirasakan oleh Dinas BMPK ataupun juga dari Kementerian PUPR ya Pak ya, terkait pembangunan jalan. Bahkan juga isu yang beredar bahwa ada berbagai macam kabupaten yang memang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa masih harus banyak sentuhan. Banyak sekali jalan-jalan yang memang belum disentuh atau memang masih butuh perhatian lebih seperti itu. Nah, untuk sedikit memerangi ataupun juga untuk meminimalisir atau untuk menyelesaikan sebuah isu ini atau permasalahan ini supaya daerah tersebut benar-benar tersentuh, supaya jalannya juga dapat diperbaiki. Menurut dari Pak Kepala Dinas sendiri terkait pembangunan sebuah kabupaten ini benar-benar supaya benar-benar berjalan, programnya harus seperti apa sih Pak, supaya kabupaten ini sebenarnya butuh perhatian supaya semua seperti pertanian ataupun juga berbagai kebutuhan yang untuk masuk ke daerah tersebut kan harus yang namanya infrastrukturnya harus benar-benar mulus ya Pak gitu. Kalau misalkan emang terkendala dari jalan berarti kan semuanya sangat terkendala. Nah, supaya program ini benar-benar terjadi Pak, supaya benar-benar si kabupaten ini juga jalannya dibutuhkan supaya mulus dan sebagainya, ini seperti apa Pak? Apakah memang tergantung dari dana ataupun juga pendanaan yang dibutuhkan dari setiap kabupaten atau seperti apa Pak? Nah, sebenarnya udah dijawab sama Mas Indra tadi. Isu dalam pengelolaan jalan yang paling pertama adalah pembiayaan, Mas. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa bicara banyak bagaimana membangun jalan tanpa biayanya, kan seperti begitu. Tentunya letak permasalahan adalah bagaimana kita bisa menyiasati dengan biaya yang ada, tapi bisa menghasilkan jalan yang berkualitas. Nah, ini tantangannya, begitu ya. Tentunya perlu strategi-strategi. Misalkan dalam pelaksanaannya bahwa efisiensi itu bisa terletak pada kita memprioritaskan dulu. Prioritas mana dulu jalannya. Karena kalau semua, kalau misalkan kita tadi 1.700 km semua mau dibiayai itu nggak mungkin begitu. Jadi kita harus memprioritaskan dulu mana-mana yang harus dibiayai lebih dahulu. Pertama begitu. Strategi itu jadi penting. Misalkan kita clue-nya adalah bagaimana misalkan mensejahterakan rakyat. Kita lebih kepada jalan-jalan yang rusak, tingkat kerusakannya tinggi, tapi di daerah yang padat penduduknya. Misalkan dibandingkan dengan yang sepi penduduknya lebih condong kepada padat penduduknya, itu lebih bermanfaat secara ekonomi, begitu ya? Secara ekonomi, kira-kira seperti begitu. Terus bagaimana kita bisa menyiasati dengan struktur jalan, ya struktur jalan ini lebih kepada begini. Kalau rigid itu harga per kilometer untuk 6 meter itu, untuk 6 meter lebar itu sekitar 12 miliar per kilometer. Kalau fleksibel itu lebar 8 per kilometernya 8 miliar begitu. Nah, kalau misalkan kita untuk pemeliharaan itu kita satu lapis itu sekitar 6 miliar begitu. Jadi kita harus pintar-pintar menyiasati. Ini apa dulu yang harus dilakukan? Terus dengan apa? Siasat itu yang bisa melihat bahwa dengan dana yang sekian kita bisa dapat hasil yang maksimal. Untuk maksimal bisa benar-benar selesai semua nggak mungkin. Tapi tahapan kita itu jelas bahwa ini dulu yang dilakukan gitu. Dengan duit yang ada, dengan uang yang ada, kita bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Itu ya strateginya. Oke, jadi strateginya adalah memprioritaskan mana yang memang harus diperhatikan seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya jangan sampai semuanya bisa terlaksana tapi tidak memberikan secara kualitas gitu. Karena tadi Bapak menyampaikan adalah yang difikirkan adalah prioritas dan kualitas seperti itu. Jangan sampai nanti semuanya bisa dijalankan tapi mungkin dapat digunakannya hanya setahun, 2 tahun, kualitas yang buruk seperti itu Pak ya. Baik, Pak Taufik nanti kita akan kembali lagi hadir di segmen kedua dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif. Di segmen kedua kali ini masih bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Taufikullah, membahas terkait
memperingati Hari Jalan ketiga yang tentunya diperingati pada tanggal 20 Desember mendatang. Baik, dan tentunya kita akan kembali ngobrol-ngobrol dan juga berbincang-bincang bersama dengan Pak Taufik. Baik, Pak Taufik, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait apa saja yang sudah dilakukan ataupun juga tupoksi ataupun tugas pokok dari Bina Marga dan juga Bina Konstruksi. Nah, kalau kita membicarakan soal target Pak ataupun juga capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas BMBK terkait infrastruktur jalan sejauh ini sudah seperti apa sih Pak? Baik, jadi Bang Imron, terkait dengan kinerja, itu seperti capaian nilai lah. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga begitu? Ada value yang harus dicapai. Dalam Renstra, RPJM, begitu, target kemantapan jalan yang harus dicapai oleh Dinas Bina Marga adalah 78% mantap. Baseline-nya itu di angka 74% di awal RPJM di awal di 2021, 2020-2021 di sana. Begitu. Terus kita susun bagaimana kita bisa mencapai di angka 78% di akhir capaian masa Pak Gubernur sebelumnya begitu. Nah, itu yang kita kejar. Strategi-strategi kita terapkan, Mas, dengan biaya-biaya yang ada bagaimana kita bisa menempuh mencapai nilai itu dengan dana yang terbatas. Tadi kita cerita begitu, dengan dana terbatas strategi seperti apa yang kita tempuh tadi. Bagaimana juga kualitas juga kita kedepankan tadi seperti begitu. Nah, itu yang kita lakukan 5 tahun terakhir. Jadi kita dari baseline 74% menjadi 78%. Kita sebenarnya 78% ini sudah kita capai di 2023 kemarin sebenarnya. Jadi 2024 ini kita tinggal melanjutkan. Tapi masalahnya, Bang Imron, bahwa kita ada degradasi jalan. Degradasi itu adalah penurunan kondisi kemantapan jalan. Akibat apa? Akibat jalan dipakai dong, begitu. Akibat jalan dipakai dan akibat cuaca biasanya begitu. Ada tingkat kerusakan, begitu. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, statistik yang ada, beberapa tahun belakangan ini, tingkat kerusakan kita, degradasi jalan kita itu berkisar 4% per tahun. 4% itu cukup panjang, ya. 4% itu kalau dikalikan dengan 1.700 km, itu sekitar 58 km, begitu. Misalkan rusaknya itu dalam pembiayaan kita dikalikan 6 miliar, itu udah 500 sekian gitu. Tiap tahun rusak. Seperti begitu. Strateginya gimana? Salah satu strateginya adalah bagaimana kita juga bisa memberikan himbauan pada pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dengan menggunakan tonase yang dibatasi. Ya, karena odol tadi, biasanya kita sebut odol, over dimension, overload, begitu. Memang menguntungkan pada segi pengusaha, begitu. Tapi pada segi infrastruktur jalan, pengelolaan jalan itu mahal juga biayanya, begitu. Nah, ini yang kira-kira kalau kita bisa menekan cost daripada kerusakan jalan tadi yang diakibatkan odol tadi, maka pembiayaan kita bisa cepat panjang, lebih panjang lagi. Kita bisa menyelesaikan PR-PR kita yang tadi 92 km jalan yang belum teraspal tadi, belum dibangun. Nah, kita bisa bangun di sana dong gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di 2020 awal kita di baseline 74%. Begitu. Untuk naik 1% tuh mahal, Bang Imron. Ya, jadi sepertinya kok sedikit amat ya, 1%. Tapi kalau dikalkulasikan dengan angka uang itu banyak jumlahnya. Nah, itu yang kita tadi strategi penanganan, terus dengan apa yang dilakukan strukturnya begitu. Terus di mana lokasinya itu jadi bagian daripada strategi kita untuk mencapai apa yang sudah diterapkan dalam Renstra, dan alhamdulillah udah kejadian ini di 2023 sudah mencapai kita begitu. Di 2024 ini kita menunggu hasil ini, belum dapat hasilnya. Kita lagi survei. Mudah-mudahan sih dengan semangat kerja sama teman-teman, ada bidang namanya
unit pelayanan teknis daerah UPTD yang melaksanakan pemilihan rutin. Begitu, mudah-mudahan ini bisa ditekan angka overdimension overload sehingga kita bisa lebih tinggi daripada yang udah kita capai di 2023 begitu. Namun demikian nanti kita perlu survei dulu lah apa yang terjadi nanti. Saya belum bisa jawab sekarang berapa di akhir tahun, tapi benar-benar harapan kita di atas 78% kemantapan. Bahwa memang yang paling sulit adalah maintenance-nya ya Pak ya, untuk perawatannya. Ketika memang kita sudah memperhatikan sebuah daerah prioritas, tapi ternyata jalan yang sudah dibangun ini rusak kembali, mau tidak mau harus disentuh kembali, seperti itu ya Pak ya. Yang sudah sampaikan Bapak tadi bahwa memang overdimension, overload. Ini kan pasti menurut dari Pak Taufik adalah kan pasti banyak nih Pak oknum-oknum yang menghalalkan supaya si berkendara yang melebihi kapasitas ataupun juga tonase ini bisa melalui jalan yang sudah tentukan. Walaupun memang sudah ada titik-titik tertentu ketika mungkin di Bakau Heni untuk menimbang tonase yang maksimal dan minimal, tapi kan ada beberapa bus yang ini lolos gitu Pak. Ini tanggapan dari Pak Taufik selaku Kepala Dinas BMBK ini seperti apa sih Pak, adanya oknum-oknum yang menghalalkan tetap bisa lewat nih bus ataupun truk yang sudah melebihi tonase Pak? Ya, kita nggak bisa kerja sendiri Bang Imron, Betul. Begitu. Apalagi Dinas Bina Marga ini tupoksinya cuma membangun. Betul. Begitu. Kalau teman-teman dari perhubungan itu yang bisa masuk ke dalam, memberikan penalti terhadap teman-teman dari pengguna jalan tadi yang melebihi tonase begitu. Tapi itu perlu dilakukan, ya. Jadi kita sinergi, jadi bukan kita paling cuma bisa menghimbau. Menghimbau teman-teman pelaksana paling cuman buat baleho-baleho untuk menggunakan tertib menggunakan tonase jalan begitu. Misalkan seperti begitu. Tapi yang bertindak benar adalah teman-teman dari perhubungan begitu. Dan ini memang perlu strategi. Strategi misalkan begini. Tadi ada kelas ya. Kalau kelas jalan nasional itu kelas 1 MST-nya sumbu muatan terberatnya, muatan sumbu terberatnya itu 10 ton. Ya, kalau kita itu muatan sumbu terberatnya kelas 3 itu 8 ton. Untuk jalan provinsi kelas 3 itu 8 ton. Jadi memang nggak boleh lebih daripada itu. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menghimbau teman-teman dari pengusaha untuk tidak melebihi tonase yang ada. Dengan begitu, kita bisa jalan itu sesuai dengan umur rencana yang sudah ditetapkan. Jadi dalam kita menetapkan 10 tahun umur rencana sebenarnya. Ya, dari semenjak dibangun itu kita 10 tahun umur rencananya, baru kita bangun kembali begitu. Tapi seperti yang sudah-sudah Mas Imran, bahwa dalam 10 tahun itu habis setelah dibangun kita nggak melakukan apa-apa, nggak gitu. Dalam 10 tahun itu kita melakukan maintenance di sana. Ada pemeliharaan rutin di sana. Jadi kalau misalkan ada lubang-lubang kecil, itu langsung ditutup. Karena lubang besar itu dimulainya dari lubang kecil. Betul. Begitu ya. Kalau nggak langsung ditutup, itu cepat akan besar. Begitu. Karena biasanya rusak lubang itu akibat air. Ya, akibat air, terus kita biarkan, dia akan membesar dan akan merusak jadi semuanya. Begitu. Nah, maintenance itu teman-teman dari UPTD ngelaksanakan tadi. Bagaimana cepat tanggap menutup lubang-lubang tadi. Begitu itu. Terus strategi yang kedua itu setelah 3 tahun biasanya, jadi ada 2 kali overlay, rutin periodik, rutin bank. Nah itu ininya, teorinya. Jadi dalam 10 tahun itu kita melaksanakan periodik, pemeliharaan periodik. Itu kalau mobil lebih pada kayak overhaul lah ya, begitu ya. Agak turun mesin kita buat pistonnya baru atau ring sehernya baru, itu seperti begitu. Jadi kita laksanakan survei overlay ulang, pelapisan ulang begitu. Tapi 1 lapis. Jadi untuk mempertahankan kondisi itu begitu. Nanti di tahun ke-7 kita laksanakan lagi yang seperti begitu. Begitu. Selebihnya pemeliharaan rutin biasa. Jadi lubang, terus menjaga drainase untuk tetap mengalir, terus biasanya bahu sebelah kanan itu, kanan kiri itu kan bahu, biasanya bahu tuh dipergunakan untuk keadaan darurat kalau mobil misalkan pecah ban dan lain-lain biasanya, atau memang untuk pejalan kaki biasanya di bahu dia bilang sana. Nah itu bahu itu biasanya ditumbuhi sama
pohon-pohon itu, apa perdu apa-apa gitu ya, alang-alang dan lain. Dan itu perlu kita maintenance, kita potong supaya airnya kalau hujan itu air langsung mengalir ke drainase. Itu bagian daripada pekerjaan rutin tadi. Jadi selain daripada dia nutup lubang, dia melaksanakan pembersihan drainase dan juga bahu. Nah, itu untuk menjaga supaya kita tetap jalan itu terpelihara dengan baik. Namun demikian, itu usaha kita. Betul. Bagaimana teman-teman di luar juga menjaga begitu tadi, yang pemakai jalan tadi tetap patuh terhadap aturan, dia tonasenya nggak boleh lebih besar daripada yang diperkirakan. Biasanya itu kita melaksanakan perencanaan jalan itu dengan berapa jumlah yang lewat dalam 10 tahun. Itu yang kita hitung. Biasanya kita ngitung tebal perkerasannya seperti begitu. Nah itu kalau teman-teman ngelebihi batas yang sudah ditentukan, misalkan itu 2 kali lipatnya tuh lebih daripada 8 ton, itu sama dengan kalau mobil yang lewat 16 kali. Jadi pangkat 4, Mas. Jadi pangkat 4. Jadi harusnya itu mobil itu dalam 1 tahun 10 ribu yang lewat misalkan, dengan batasan di bawah 8 ton, begitu. Tapi karena dia ngelebihi, biasanya dia hanya bisa dilalui paling nggak sampai 1000 misalkan, udah rusak dia. Nah itu yang mempercepat kerusakan jalan. Dan itu yang perlu kita sama-sama gitu. Jadi bukan cuma Bina Marga sendiri yang bagaimana kita rutin memeliharanya, tapi bagaimana teman-teman yang di luar pengguna jalan juga bisa ikut memelihara jalan. Jadi harus sinergi gitu. Berarti setiap dinas ini bersinergitas dengan tujuan yang sama ya Pak. Balik lagi ke masyarakatnya, kesadaran dari pengguna jalannya seperti apa. Jangan sampai nanti kalau jalannya rusak yang dikomentar pemerintah lagi ya Pak. Padahal pemerintah sudah dengan begitu luar biasa kinerjanya bersinergitas untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk warganya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke masyarakatnya, balik lagi ke warganya tidak mematuhi aturan sehingga melebihi tonase yang sudah ditentukan. Berarti kan ini tidak hanya merugikan pemerintah tapi merugikan diri sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Wah, ya. Kalau misalnya kita berbicara soal pembiayaan atau juga pendanaan terkait pembangunan jalan yang ada di Provinsi Lampung tentunya Pak. Nah, untuk alokasi pembiayaan infrastruktur nih Pak, yang ada di provinsi sendiri seperti apa sih Pak? Sejauh ini selama saya ada di sini, begitu, pembiayaan kita per tahun dari 2021, 2020 sampai 2000 ini, kita berkisar di antara 500 miliar per tahun, begitu. Sedangkan itu hanya bisa mencukupi misalkan maintenance yang ada. Begitu. Tadi kita bilang gitu. Biaya itu cuma untuk maintenance saja. Untuk naikin 1% ditambah lagi dong uangnya kan begitu misalkan seperti begitu. Namun kita udah dibantu kemarin, Mas Imron. Kita dibantu dengan IJD Impres Jalan Daerah. Pak Jokowi datang kemarin ngasih bantuan 800 miliar begitu yang disebar ke kabupaten kota juga. Kita kebetulan dapat separohnya, dapat 400 miliar untuk jalan provinsi itu. 400 miliarnya lagi untuk jalan kabupaten kemarin. Sudah kita lihat itu jalan yang di Lampung Tengah, begitu, Kota Gajah Putih Surabaya, sekarang bisa dinikmati itu semuanya itu. Kolaborasi juga dengan kita, begitu, bukan cuma pusat aja yang bangun, karena kita juga sudah bangun juga bagian dari sana, begitu. Dan sekarang sudah selesai, begitu, hampir 35 km di sana sudah beton semua, begitu, beton semua. Sekarang udah pada ngeliatin ini seperti kayak udah di jalan tol ini begitu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu Pak ya, bahwa pendanaan atau juga biaya yang didapatkan dari setiap provinsi berbeda, hanya membutuhkan ataupun juga ini hanya untuk pemeliharaan saja, untuk penambahan pembuatan jalan lebih bagus lagi mungkin ya seperti Bapak bilang tadi, karena ada penambahan dari Pak Presiden waktu itu ya. Baik. Dan tentunya ini kembali lagi nih pemirsa, balik lagi ke masyarakatnya, bagaimana untuk memelihara sebuah jalan agar lebih baik. Mungkin memang masih banyak penggunaan jalan yang belum memperhatikan seberapa pentingnya ketika memang harus mematuhi yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadi oknum-oknum ataupun juga para pengguna jalan yang ada di jalan tol ataupun juga jalan manapun, ini harus menyesuaikan, harus mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa, tentunya kita akan kembali lagi hadir di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif, akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di dialog eksklusif pada sore hari ini dan tentunya inilah segmen terakhir kita untuk berbincang-bincang dan juga ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Taufikullah STMT. Dan tentunya pemirsa juga dapat menyaksikan tayangan ini, dapat Anda saksikan melalui live streaming yang ada di kanal YouTube Radar Lampung TV. Mungkin nanti bisa menyampaikan sebuah pertanyaan atau juga pernyataan yang mungkin nanti akan kami sampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas seperti apa nanti untuk lebih baik ke depannya untuk Provinsi Lampung terkait untuk jalan tentunya ya. Baik, Pak Taufik. Nah, itu tentunya kita kan sudah dari Bapak sendiri dan juga tim dari Dinas BMBK Provinsi Lampung tentunya sudah melakukan atau juga menjalankan berbagai program untuk membangun infrastruktur atau juga jalan di Provinsi Lampung agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Pak, program-program unggulan apa saja atau program-program yang sudah dijalankan dari Dinas BMBK selama 2024 ini Pak? Baik, Mas Imran. Jadi sebenarnya program yang paling bisa menjadi andalan kita di Dinas Bina Marga begitu. Jadi kebanggaan bahwa kita sudah melaksanakan program berkibar. Berkibar itu bersama kita benahi jalan rusak. Nah, kita nggak bisa sendiri, Mas Imran. Tadi kita bilang bahwa kita perlu sinergitas dengan semua pihak, pemangku kepentingan, stakeholder tadi, ya. Kita sudah melaksanakan program berkibar bersama teman-teman pengusaha yang ada di Provinsi Lampung. Persoalan kita adalah dari pendanaan tadi. Nah, bagaimana kita bisa membiayai jalan tanpa juga bergantung pada APBD yang ada, tambahan-tambahan yang lain. Ya. Selain daripada kita juga aktif koordinasi dengan pemerintah pusat, begitu. Kita melihat bahwa program-program apa yang bisa dibawa dari pemerintah pusat dibawa ke Lampung, misalkan seperti Impres Jalan Daerah tadi, begitu. Ada juga kita program berkibar tadi, bahwa kita bersama teman-teman pengusaha yang ada di Provinsi Lampung itu untuk mendanai jalan yang ada di sekitarnya. Kita sudah bersinergi dengan salah satunya PT PSMI. Dengan PT PSMI ini Pemuka Sakti Manis Indah ini ada di Waikanan, begitu. Kita melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman sana, perencanaannya dari kita, pengawasannya dari kita, begitu. Mereka melaksanakan pembangunan pondasi, jadi pondasi jalannya mereka membangun itu, terus kita membangun atasnya, overlaynya, aspalnya, begitu. Cukup lumayan besar. Kita sudah dapat 2 kilo di sana, kita bangun jalan dengan lebar 6 meter, begitu. Biaya yang mereka keluarkan teman-teman PT SMI itu 3,5 miliar, begitu. Yang biaya yang kita keluarkan 10 miliar, di sana teman-teman PT SMI 3,5 miliar. Dengan ini, begitu, artinya kita mendapat tambahan dari teman-teman pengusaha di daerah sendiri, ya. Toh mereka sendiri yang menikmati jalan itu kan begitu. Mereka sendiri yang bisa langsung menikmati kalau misalkan jalan itu jadi baik begitu untuk pengembangan usahanya begitu. Itu yang kita lakukan. Terus dengan seperti begitu ke depan juga kita akan terus koordinasi dengan teman-teman yang lain ya. Kita juga ada pernah koordinasi dengan teman-teman Laujaya. PT Laujaya ini bergerak di bidang tapioka. Nah, mereka memberikan bahan dasar berupa base, ya, berikan bahan kita 3.000 meter kubik, begitu kalau dirupiahkan sekitar 500 juta lah, begitu. Kita dengan alat yang ada, kita melaksanakan untuk membangunnya, pemadatannya gitu, kita kolaborasi. Nah seperti begitu. Ini akan menghemat. Ada penghematan pembiayaan yang kita nggak bergantung daripada sumber APBD yang ada. Gitu. Kita sama teman-teman. Nah benefitnya selain daripada mereka ikut membantu kita dalam pembiayaan, selain itu mereka juga ikut ngerasakan bahwa pembiayaan itu mahal. Gitu. Biaya dalam bangun jalan itu mahal, maka mereka juga ketika kita bilang ini mahal, makanya dipelihara dengan baik. Jangan overload begitu. Mereka dengan sendirinya itu. Dengan sendirinya
ownership, rasa memiliki. Rasa memiliki. Kalau kita rasa memilikinya tinggi, maka kita akan memelihara itu, begitu. Jadi dampaknya yang kita dapatkan selain daripada mereka ikut turut serta, tapi mereka juga ikut memelihara jalannya itu, begitu. Kita juga kerjasama dengan satu lagi ya dengan PT PGE, Pertamina Geothermal Electric, begitu, yang ada di Talang Padang Ulu Belu, begitu. Kemarin pernah kita ada longsor di sana, kita ketutup beberapa hari, hampir seminggu kita jalan tuh nggak bisa dilalui, tapi dengan kerjasama dengan teman-teman PT PGE, kita bisa laksanakan perbaikan itu. Jadi mereka keluar hampir, kalau dirupiahkan, sekitar 23 miliar itu untuk perbaikan itu. Nah, itu yang terus kita kerjasamakan. Dan kita akan, ke depan kita akan ngajak teman-teman yang lain dari dunia usaha untuk ikut membantu membangun jalan yang ada, karena kita nggak mungkin kita dengan APBD yang terbatas kita bisa membangun semua jalan. Mudah-mudahan dengan sinergitas dengan teman-teman pengusaha kita dapat dua tuh, tambahan uang juga, mereka juga ikut merasa memilikinya, ikut merawat juga. Kira-kira gitu, Pak Zubran. Berarti memang kolaborasi inilah yang memang antara pihak instansi pemerintah dan juga swasta berkolaborasi ya Pak ya, bersinergitas bersama ketika memang sudah ada rasa memiliki, disitulah tentunya ada rasa untuk menjaganya, seperti itu ya Pak ya. Baik, tapi kalau misalkan ini kan kita sudah menghujung di tahun 2024, tentunya sudah akan ada program-program yang nanti juga akan dicanangkan ataupun juga akan dijalankan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung. Mungkin bisa sedikit spill nih Pak terkait program apa saja yang mungkin nanti di awal-awal tahun di 2025 mendatang yang tentunya akan lebih ada gebrakan baru lagi di kepemimpinan yang baru yang ada di Lampung, seperti apa nih Pak? Baik, bocoran sedikit. Iya. Kalau kemarin kita lebih memprioritaskan pada jalan-jalan yang tingkat kerusakannya tinggi, begitu ya. Kalau sekarang ditambah, kita akan memprioritaskan tingkat kerusakannya yang tinggi dan tingkat penduduknya yang lebih besar, begitu. Dengan begitu kita bisa lebih pro-poor, lebih pada rakyat yang di. Kalau tadi misalkan jalan-jalan yang yang dilintasi oleh perusahaan-perusahaan besar, nanti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman pengusaha. Tapi kalau yang jalan-jalan yang padat penduduknya, itu kan nggak ada pengusaha di situ, nggak ada ya. Jadi kita benar-benar prioritas kita akan kita tekankan pada jalan-jalan yang rusak yang mana-mana padat penduduknya. Kita lebih ke sana begitu. Jadi lebih terasa pembangunannya ke masyarakat. Jadi nggak ada lagi nanti ada masyarakat yang mengeluh terkait dengan kerusakan-kerusakan jalan. Karena pasti saja di mana-mana, semua kalau kita lihat di medsos di mana-mana masyarakat mengeluh karena kerusakan jalan begitu. Nanti kita lebih memperhatikan yang daerah sana, yang mana-mana padat penduduknya, lebih banyak masyarakat yang mengeluh pada di sana, kita lebih arahnya ke sana. Kira-kira begitu. Biar terasa pembangunan ini bisa dinikmati oleh semua pihak begitu. Betul-betul. Berarti tidak hanya tingkat kerusakan tinggi, tapi juga tingkat kependudukan yang tinggi di daerah tersebut ya Pak. Karena supaya sama-sama merasakan fasilitas ataupun juga infrastruktur yang sudah begitu luar biasa dibangun dan juga tentunya dibantu oleh pemerintah dan juga dari pihak swasta. Seperti itu ya Pak ya. Baik, tapi kalau misalkan sebuah pekerjaan terkadang ada evaluasi ya Pak ya untuk adanya gambaran ke depannya supaya dapat lebih baik lagi. Nah, terkait evaluasi bagaimana nih Pak, evaluasi kinerja yang tentunya dilakukan terhadap proyek-proyek yang tentunya telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa target si RPJM ini benar-benar tercapai. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, sebenarnya kalau evaluasi itu pada semua tingkatan kita laksanakan misalkan ya. Misalkan pada tataran pelaksanaan misalkan. Yeah. Pada tataran pelaksanaan, kita pantau, kita punya misalkan ada yang kita pihak ketiga kan, kita lelangkan, begitu pihak ketiga yang melaksanakan. Dalam pelaksanaan itu terus menerus, secara kontinu kita laksanakan evaluasi. Misalkan ketepatan waktu, misalkan jangan sampai nanti beliau melaksanakan di luar dengan waktu yang sudah ditargetkan misalkan. Ketepatan mutu misalkan. Jangan sampai misalkan mereka memberikan kualitas bahan baku yang untuk pengerjaan jalan di luar standar yang ada.
kita laksanakan. Jadi evaluasi pada tataran pelaksanaan itu di awal sudah dilakukan, begitu. Terus yang kedua, evaluasi pada tataran program, misalkan. Nanti kita cek nih, ini udah tingkatan yang lebih tinggi lagi, begitu. Program-program mana yang perlu kita dahulukan, misalkan tadi. Ini lebih kepada budgeting sih. Ini target ini kita udah selesaikan. Kapan selesainya? Sampai berapa waktu kita perlu biaya berapa, dan itu terus kita liatin, kita pantau akan seperti begitu. Jadi pada tataran yang mana itu tetap evaluasi, tetap manajemen, siklus manajemen itu mulai dari budgeting kembali lagi ke evaluating gitu, itu akan kita jalankan di Dinas Bina Marga. Seperti itu, Pak Iman. Baik. Nah, berbicara soal evaluasi kan tidak hanya evaluasi yang kekurangan yang sebelumnya sudah dijalankan, tapi juga sudah dipertahankan dan banyak prestasi yang sudah didapatkan sejauh ini. Nah, terkait piala-piala yang sudah tertampil di sini, Pak, ada juga di belakang saya ini. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih, Pak, ini terkait prestasi apa yang sejauh ini didapatkan oleh BMBK Provinsi Lampung yang wah, ini prestasi yang begitu luar biasa didapatkan selama kepemimpinan dari Pak Taufik. Alhamdulillah. Prestasi ini adalah bagian daripada bukan tujuan sebenarnya. Lebih kepada pencapaian yang dinilai dari orang, begitu. Bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar, ya. Bahwa kita melaksanakan ini dinilai baik, alhamdulillah itu ini. Bahwa kita sudah dalam on the track. Begitu. Ini salah satunya kita mendapatkan OPD terbaik dalam hal perencanaan. Jadi teman-teman Bapeda menganugerahkan pada kita di tahun 2024 ini adalah OPD terbaik dalam pelaksanaan perencanaan program. Kita sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ada sesuai dengan apa yang harus menjadi target yang sudah ditetapkan, begitu. Alhamdulillah ini pertama kali kita mendapat ini perencanaan begitu di tahun 2024 begitu. Ini aplaus juga untuk teman-teman di bidang perencanaan. Sebenarnya teman-teman di bidang perencanaan yang melaksanakan ini semua dan kita mendapatkan ini, kami sangat bersyukur dan ke depan ini harus lebih baik lagi kira-kira di bidang-bidang yang lain dalam pelaksanaan juga begitu. Nanti kita akan terus memperkuat lini pada sektor-sektor yang lain, bukan pada perencanaan aja tapi pada pelaksanaan juga, semua tadi tepat mutu, tepat waktu dan lain sebagainya bisa kita laksanakan. Tapi pada intinya bahwa bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik lah begitu. Kalau ini cuman kira-kira tambahan-tambahan ribet penyemangat kerja aja lah, bukan sesuatu. Sudah ada berbentuk sebuah trofi gitu, benar-benar dinyatakan oh ternyata kinerja sangat baik sekali terkait itu ya. Walaupun memang ya namanya sebuah perusahaan atau juga sebuah dinas kan pasti tim kerjanya ya Pak ya, dengan dibentuk atau juga ditunjukkan dengan sebuah mendapatkan trofi, dan ini menjadi mempertahankan bahkan bisa lebih baik lagi ke depannya untuk di 2025 tentunya ya Pak ya. Baik. Nah, ini Pak Taufik kita sudah di penghujung acara Pak. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait infrastruktur ataupun juga terkait memperingati Hari Jalan tentunya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu dimanapun berada gitu, dalam rangka memperingati Hari Jalan di 20 Desember tahun 2024 ini, mari kita sama-sama menjaga infrastruktur jalan yang ada. Gitu. Apa yang sudah kita bangun dengan susah payah, kita sama-sama, itu bukan biaya yang sedikit, biaya yang mahal. Ayo kita sama-sama menjaganya dengan tidak melebihi tonase yang ada. Berarti menggunakan jalan dengan melebihi tonase yang ada, sehingga jalannya bisa awet, bisa berumur panjang. Uang yang ada nanti bisa kita bangun karena kita masih banyak lagi yang belum kita bangun, begitu. Mudah-mudahan kerjasama kita, kolaborasi kita, Bina Marga membangun, masyarakat memelihara, insya Allah kita kedepannya bisa membuat infrastruktur yang lebih baik lagi di Provinsi Lampung dengan tujuan kesejahteraan masyarakat bersama. Demikian saya rasa. Baik, tentunya terima kasih Bapak Muhammad Taufikullah STMT selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, tim Radar Lampung TV, untuk hadir secara langsung di ruangan yang begitu luar biasa di hari ini untuk berbincang-bincang secara singkat tentunya. Bahkan kalau kita ngobrol tentang infrastruktur nih sejam nih, bahkan sebenarnya tidak terasa ya, bahkan mungkin waktunya akan lebih panjang lagi ke depannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali Pak, nanti mungkin dapat berkunjung ke studio Radar Lampung TV secara langsung untuk ngobrol-ngobrol lagi ke depannya, dan semoga
di 2025 apapun program yang dijalankan, semoga nanti mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya untuk meningkatkan kinerja atau juga untuk meningkatkan kenyamanan yang ada di masyarakat yang ada di Provinsi Lampung terkait infrastruktur yang ada. Dan tentunya pemirsa, tumbuhkanlah rasa kepemilikan untuk menjaga sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama khusus di jalan. Supaya kita tentunya bisa menggunakan berbagai fasilitas. Untuk itu tentunya ikuti berbagai peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai menggunakan jalan melebihi tonase yang sudah ditentukan. Tentunya ini menjadi warga yang baik harus mematuhi ataupun juga untuk menjalankan peraturan yang sudah ditentukan. Dan akhirnya saya Imron Parasorang serta kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV. Mantap nih.